Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Ibu harapkan agar anak-anakku yang hebat senantiasa diberikan kesehatan. Berjumpa kembali dengan Ibu pada video pembelajaran kali ini. Tema kita hari ini yaitu tema kedua, selalu berhemat energi. Subtema pertama, sumber energi, pembelajaran pertama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Coba anak-anakku perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh bapak dan ibu tersebut? Yuk kita sama-sama cari tahu. Pada gambar tersebut, seorang ibu sedang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari. Terlihat juga ada seorang bapak atau pria yang sedang berolahraga di ruang terbuka. Di ruang terbuka, manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak? Apa peranan matahari bagi kehidupan tumbuhan? Yuk kita sama-sama cari tahu berikutnya. Cahaya matahari sangat menentukan proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses dasar tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses pertumbuhan pada tumbuhan. Peranan matahari pada tumbuhan adalah membantu proses fotosintesis, menjaga temperatur tumbuhan, membantu pertumbuhan, dan memberikan warna hijau pada tumbuhan. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Nah, adapun peran dari matahari bagi kehidupan di bumi, yuk kita sama-sama dengarkan. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan. Selanjutnya, matahari berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Selanjutnya,
Panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dapat dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Selanjutnya, matahari bisa berperan pada siklus atau perputaran air, sehingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Selanjutnya, matahari bisa berperan sebagai cahaya dan panas yang bisa digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi ini. Untuk itu, anak-anakku harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang kita akan membacakan sebuah teks. Setelah itu, kita akan bersama-sama untuk mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Untuk itu, simak baik-baik teks yang akan Ibu bacakan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan Ibu Kota Ikan Dunia. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita sangat kaya akan jenis tumbuhan, buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebangi atau dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Sekarang saatnya kita sama-sama cari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf. Berdasarkan teks yang tadi Ibu baca, sekarang Ibu sudah siapkan beberapa contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Gagasan pendukungnya, kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Sedangkan untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Dan gagasan pendukungnya adalah ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Nah, itulah tadi contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kalau anak-anakku
sudah memahami dan mengerti tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, silakan anak-anakku latihan untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf selanjutnya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anakku yang hebat. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.